Mimpi-mimpi yang menakutkan. Malam itu, hujan turun dengan lebat di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan belantara. Desa itu dikenal sebagai Desa Kelam, nama yang tidak jauh dari kenyataannya. Rumah-rumah penduduk terlihat sepi dan terabaikan, dan seluruh desa dipenuhi dengan aura kelam dan misterius. Di tengah hujan lebat, seorang pria muda bernama David tiba di Desa Kelam. Dia adalah seorang peneliti parapsikologi yang telah mendengar cerita-cerita horor tentang desa ini dan datang ke sini untuk mengungkap misteri yang mengelilingi tempat itu. David merasa bersemangat dan teguh dalam tekadnya untuk memecahkan misteri Desa Kelam. Bahkan kalau itu berarti harus menghadapi segala hal yang menakutkan. David telah mendengar cerita-cerita dari penduduk desa tetangga bahwa Desa Kelam itu dihuni oleh roh-roh jahat yang berkeliaran di malam hari. Konon, desa ini sudah terkutuk selama berabad-abad dan tidak ada yang berani mendekatinya. David ingin membuktikan bahwa ada penjelasan ilmiah untuk semua kejadian tersebut, dan dia tidak percaya pada cerita-cerita supranatural. Dengan payungnya di tangan, David mengitari desa yang kelihatannya sepi. Rumah-rumah yang ditinggalkan begitu saja dengan pintu-pintu yang terbuka dan jendela-jendela yang retak. Di tengah-tengah hujan deras, ia mencoba mencari tanda-tanda aktivitas supranatural, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan pada awalnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya hujan yang terus turun dan membasahi tanah di sekitarnya. David menggelengkan kepala, menganggap bahwa ini hanya imajinasi atau mungkin suara hewan liar. Namun, ketika ia melanjutkan perjalanannya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Dia merasa seolah-olah ada mata tidak terlihat yang mengawasinya. Rasa ketidaknyamanan semakin kuat ketika dia mendekati bangunan tua yang disebut oleh penduduk setempat sebagai rumah angker. Rumah ini merupakan pusat cerita horor di Desa Kelam, dan David memutuskan untuk menyelidikinya. Ketika David masuk ke dalam rumah itu, suasana semakin mencekam. Cahaya bulan yang redup menerangi koridor-koridor yang gelap. Ia memutuskan untuk menyalakan senter di ponselnya untuk membantu melihat lebih jelas. Di dalam rumah itu, ia menemukan dinding-dinding yang dipenuhi dengan tulisan aneh dan gambar-gambar yang mengerikan. Entah siapa yang membuatnya, tetapi jelas bahwa mereka punya koneksi dengan sesuatu yang tidak normal. Ketika David menjelajahi ruangan demi ruangan, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menakutkan. "Kemarilah, David." Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan yang sangat merdu, tetapi sesuatu yang menakutkan ada di dalam suaranya. David merasa terpanggil oleh suara itu, walaupun ia tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Namun, keingintahuannya mengatasi rasa takutnya. David mengikuti suara itu menuju ke lantai atas rumah. Di sana, dia menemukan sebuah kamar yang kelihatannya tidak pernah digunakan selama berabad-abad. Di tengah kamar itu, ada cermin besar yang terlihat sangat tua dan sudah usang. Di dalam cermin itu, David melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang sangat mengerikan ada di dalam bayangan tersebut. Bayangan David di cermin itu tiba-tiba tersenyum dengan tawa yang penuh kekejaman. Ia merasa seperti dihipnotis oleh bayangan itu. Dan dalam sekejap mata, ia terjatuh ke dalam cermin tersebut, seperti terserap oleh dunia lain.
David tiba-tiba mendapati dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ia berada di dalam sebuah hutan gelap di mana pohon-pohon besar tumbuh dengan akar-akar yang menjulur seperti tangan yang mencoba meraihnya. Hujan terus turun dengan derasnya dan dia merasa kedinginan dan terluka. Ketika David menjelajahi hutan yang menyeramkan ini, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari segala arah. Suara-suara tersebut adalah suara tangisan, bisikan, dan tawa-tawa yang mengerikan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menguntitnya, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada yang ada di sana. Ketika ia terus berjalan, ia tiba-tiba melihat sekelompok bayangan yang mengambang di antara pepohonan. Mereka adalah roh-roh yang tampak haus darah dan kehancuran. Mereka mulai mendekati David dengan perlahan, dan rasa takut semakin memenuhi dirinya. David berusaha melarikan diri, tetapi semakin ia berlari, semakin cepat roh-roh itu mengikutinya. Ia merasa terperangkap di dalam mimpi buruk ini, tanpa jalan keluar. Hujan semakin deras, dan dia merasa seolah-olah dunia ini adalah dunia mimpi yang penuh dengan kegelapan. Ketika ia harus terus berlari, dia tiba-tiba mencapai suatu tempat yang sangat aneh. Ia berada di sebuah lapangan luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan gelap. Di tengah lapangan itu, ada sebuah sumur yang sangat dalam. David merasa dorongan yang kuat untuk melihat ke dalam sumur tersebut, walaupun dia tahu bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Dia mendekati sumur itu dengan perlahan dan melihat ke dalamnya. Apa yang ia temukan membuatnya terbelalak. Di dalam sumur itu terdapat ribuan wajah-wajah yang tampak seperti roh-roh yang haus akan darah. Mereka melihat David dengan mata yang tajam dan mulai merangkulnya dengan erat, mencoba menariknya ke dalam sumur. David berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman mereka. Tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat cengkraman mereka. Ia merasa seperti akan terperangkap di dalam sumur tersebut selamanya. Tiba-tiba, David terbangun dengan keringat dingin di tubuhnya. Ia sadar bahwa dia sedang berada di dalam rumah angker di desa kelam. Semua itu hanyalah mimpi buruk, atau mungkin lebih tepatnya, mimpi-mimpi yang menakutkan. David menyadari bahwa ia harus segera keluar dari rumah itu. Ia melangkah keluar dari kamar tempat ia terjebak dalam mimpi-mimpi yang menakutkan dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, ia merasa seolah-olah rumah itu telah berubah. Koridor-koridor yang tadi gelap sekarang dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Ia mendengar suara bisikan-bisikan yang memenuhi udara, suara-suara yang terdengar seperti jeritan roh-roh yang haus akan darah. David merasa semakin terjebak di dalam rumah ini dan rasa takutnya semakin meningkat. Ketika ia berjalan melalui koridor yang gelap, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia berbalik dan melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih yang sudah lusuh. Wajah wanita ini sangat pucat dan matanya tampak kosong. "Waktunya untuk pergi, David," bisik wanita itu dengan suara yang datar. "Kau telah melihat terlalu banyak." David merasa bahwa wanita ini mungkin adalah kunci untuk keluar dari rumah ini. Dia mengikutinya ke ruang yang kelihatannya kosong. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah cermin besar yang sama dengan cermin dalam mimpinya. Wanita itu berjalan mendekati cermin tersebut dan menunjukkan dengan tegas, "Inilah pintu keluar, David. Kamu harus melalui cermin ini untuk melarikan diri." David merasa ragu. Apakah dia bisa percaya pada wanita ini? Tetapi dia merasa bahwa tidak ada jalan lain. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah melalui cermin itu. Ketika David melangkah melalui cermin,
dia tiba-tiba mendapati dirinya berada di luar rumah angker tersebut. Hujan masih turun dengan derasnya dan rumah itu tampak sepi seperti sebelumnya. Namun David merasa bahwa sesuatu telah berubah. Ia tahu bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang sama seperti sebelumnya. Mimpi-mimpi yang menakutkan yang menghantuinya telah membuka mata ke dunia supranatural yang sebenarnya. Dia menyadari bahwa desa kelam benar-benar sudah terkutuk dan roh-roh jahat menghuninya. David memutuskan untuk meninggalkan desa kelam dan tidak pernah kembali. Dia telah melihat terlalu banyak hal yang sangat menakutkan, dan ia tidak ingin terperangkap di dalam mimpi-mimpi yang menakutkan lagi. Ketika ia melangkah menjauh dari rumah angker itu, dia mendengar suara bisikan yang lembut di telinganya. "Kau sudah melihat terlalu banyak, David. Kami akan selalu mengawasimu." David tahu bahwa roh-roh jahat itu akan selalu mengikutinya, tetapi ia tidak akan pernah kembali ke desa kelam. Ia akan menjauh dari tempat yang terkutuk ini dan berdoa agar mimpi-mimpi yang menakutkan itu tidak pernah menghantuinya lagi. Demikianlah cerita horor tentang desa kelam dan mimpi-mimpi yang menakutkan yang menghantui David. Walaupun ia berhasil melarikan diri dari rumah angker itu, dia tahu bahwa pengalaman itu akan selamanya menghantuinya.